dan salam sejahtera. Yang terhormat Umum HMPS Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021 Kahoshi Mutakin Sugandi, yang kami hormati pula Ketua Departemen Lintas Lembaga dan Perguruan Tinggi Kapratama Iksan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita sebagai umatnya menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Putri Nadila Lesya selaku Master of Ceremony pada kegiatan yang luar biasa kali ini, apalagi kalau bukan Salemba, Safari Lembaga. Salemba kali ini mengangkat tema memperkuat eksistensi dan relasi mahasiswa kesejahteraan sosial dalam Forkomkasi. Sebelum mengawali forum ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke acara inti, mari kita dengarkan beberapa sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Pratama Iksan selaku Kepala Departemen Lintas Lembaga dan Perguruan Tinggi. Kepada Kak Pratama, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Segala puji bagi kita semua yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa hadir di pagi hari ini untuk mengikuti program kerja Safari Lembaga. Yang saya hormati Ketua Forkomkasi Nasional, Ketum APIS. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Forkomkasi Nasional, Bang Pram. Yang saya hormati Ketua Forkomkasi Regional Jakarta, Ketum Ucup. Yang saya hormati Sekretaris Umum Forkomkasi Regional Jakarta, Kavani. Yang saya hormati Ketua HMPS Prodi Kesejahteraan Sosial 2020-2021, Koshi Mutakin Sugandi. Dan yang saya banggakan teman-teman 2019, 2020, maupun 2021. Pada kesempatan kali ini adalah ajang silaturahmi sekaligus pengenalan terhadap Forkomkasi atau Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial dengan tema memperkuat eksistensi dan relasi mahasiswa KESOS dalam Forkomkasi. Nah, saya berharap pada program kerja kali ini, yaitu Safari Lembaga atau yang disingkat Salemba, yang diadakan oleh Departemen Lintas Lembaga dan Perguruan Tinggi dan Depenkesbud, dapat menambah ilmu dan relasi teman-teman 2020 maupun 2021. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Pratama Iksan atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hoshi Mutakin Sugandi selaku Ketua Umum HMPS Kesejahteraan Sosial Masa Bakti 2021. Kepada Kak Hoshi, dipersilakan. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak.
seluruh kompetisi baik regional maupun nasional yang telah dinyatakan hadir pada ketum Yusuf Agung untuk ketum kompetisi regional Jakarta, hormat dari kami, dan juga kepada Kak Isma Alfani untuk sekretaris umum kompetisi regional Jakarta, dan juga hormat dan salam paling penting menyampaikan kepada kampus Kampus selaku ketum Ketua Umum Kompetisi Nasional, dan juga kakak saya, sahabat saya, itu Mas Muhammad saya selaku sekretaris tunggal Kompetisi Nasional. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan, terima kasih sekali karena terutama Departemen yang telah mengadakan kami dari HMPS Kementerian Sosial dari awal berkomitmen untuk memfasilitasi segala kegiatan baik akademik dan non akademik guna menunjang dan meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa kementerian sosial. Harapannya dengan kegiatan hari ini kita dapat bersama-sama mengambil pelajaran, dapat bersama-sama mengambil hikmah untuk menjadi lebih baik ke depan. Pertama, kompetisi ini adalah salah satu organisasi yang bisa dikatakan memiliki peran sentral bagi mahasiswa kesejahteraan sosial. Harapannya teman-teman itu dapat ini dan dapat mencatat jalannya, dan mumpung saat ini ada forum mendapatkan melibatkan kompetisi nasional dan kompetisi regional, silakan kalau ada teman-teman yang ditanyakan atau kemudian dia semangat terus dan terima kasih. Dia mengingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Hoshi atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku bagi teman-teman di forum ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera dan wajib menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung kecuali dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dipersilakan untuk bertanya saat sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun mengaktifkan mikrofon ketika dipersilakan oleh moderator. Yang keempat, peserta dimohon untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian untuk masuk ke acara yang sangat luar biasa kali ini. Acara akan dipandu oleh rekan saya, Kak Dimas Saputra. Kepada Kak Dimas, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih MC atas waktu dan tempat ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera, salam hangat, dan salam hormat dari saya Dimas Saputra, mahasiswa KSOS UIN Jakarta angkatan 2019. Di sini saya sebagai moderator dalam forum yang didukung oleh Departemen Lintas Lembaga dan Departemen Pendidikan, Kesenian, dan Kebudayaan, yaitu Safari Lembaga atau bisa disingkat Salemba. Nah, dalam Salemba ini, teman-teman, kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu memperkuat eksistensi dan relasi mahasiswa kesejahteraan sosial dalam Forkomkasi. Sebelumnya, karena di sini banyak mahasiswa baru, saya ingin mengucapkan selamat datang para mahasiswa baru angkatan 2021 dan selamat bergabung di Keluarga Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta. Mungkin teman-teman bertanya mengenai Forkomkasi tersebut. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan. Forkomkasi berasal dari singkatan Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia. Nah, Forkomkasi itu sebagai wadah koordinasi
komunikasi antara mahasiswa kesejahteraan sosial khususnya, baik regional maupun nasional. Lebih dari itu, selain tema yang menarik, kita juga akan ditemani narasumber yang keren banget nih teman-teman. Yang lebih kerennya lagi, bahwa para narasumber kita ini adalah abang-abang kita sendiri dan kakak kita di Kesos UIN Jakarta. Maka izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Untuk narasumber yang pertama, yaitu abang kita nih teman-teman. Namanya adalah Muhammad Pramusya, tempat tanggal lahir 13 November 1998. Riwayat pendidikan SD Negeri Pabuaran 3, SMP Negeri 1 Bojonegoro, SMA Negeri 3 Cibinong, dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta. Riwayat organisasinya antara lain Kadep DLPT masih 2019-2020, Sekretaris Jenderal Forkomkasi 2020-2022. Dan masih banyak lagi teman-teman jika harus disebutkan satu persatu. Nah, untuk narasumber yang kedua yaitu kakak nih, siapa lagi kalau bukan Kak Isna Alfani, tempat tanggal lahir di Brebes, tanggal 5 Oktober tahun 2K alias 2000. Riwayat pendidikan SD Negeri Cakung Barat 14, SMP Negeri 144 Jakarta, SMA di Ponorogo 2 Jakarta, dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta. Riwayat organisasinya antara lain anggota pengurus Depkomasi Kesos UIN Jakarta, Sekretaris Umum Forkomkasi Regional Jakarta, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Koati Kompakda periode 2021-2022. Mungkin kita sapa dulu nih teman-teman para narasumber kita. Bang Pram dan Kak Fani. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana nih Bang kabarnya? Kak Fani juga kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Aman kan ya Bang ya? Alhamdulillah Kantor aman. gimana? Alhamdulillah kurang. Kurang sehat kenapa? Lagi ini aja Kak. Nah, untuk menyampaikan materi apakah aman nih Bang? Udah siap? Insya Allah, insya Allah. Kak Fani gimana? Insya Allah siap. Ini curang banget nggak ngomong kalau pakai PDH. Pakai lah. Sekarang ambil dulu. Udah nggak muat, Pan. Muat. Ini forum santai kan ya Bang ya? Santai ya, santai aja. Santai Semalam aja, udah teman-teman. janjian sama Fani. Kata Fani, ya udah. Fani yang serius, yang santai gitu. Nggak bercanda ya. Gitu dong. Nah kan Bang Pram sama Kak Fani udah siap nih ya. Kalau udah untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya langsung aja nih Bang untuk mereka materinya. Kita masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita. Pada para narasumber tempat dipersilakan. Ya, Fani. Ya, siapa dulu nih Bang mau? Kak Pram dulu boleh. Soalnya Regional lagi... dulu aja. Oh, saya dulu nih. Iya dong. Oke, oke. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati tentunya Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, Saudara Kosim Mutakin Sugandi beserta jajaran, Wakil Ketua Umum, Kadep segala macam, Bang Tama, Bang Raja, yang saya hormati pula Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia, Saudara Husnul Hafiz. Assalamualaikum, Tum, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Lanjut. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula para pimpinan dari pengurus regional Forkomkasi, Saudara Ketum Yusuf dan Isna Alfani. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bang Pram. Alhamdulillah. Ya, yang juga saya cintai dan saya banggakan tentunya juga segenap teman-teman HMPS dan juga panitia, serta saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2021.
Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aris Nanda Pramusya. Hari ini masih menjadi mahasiswa kesejahteraan sosial semester 9. Tinggal di Bojonggede, sama kayak Ketum Kosi, sama kayak Pres Kosi. Mungkin dari teman-teman juga ada yang tinggal di Bojonggede? Nggak ada ya? Oh, mungkin saya sama Pres saja paling ya. Ya, sebelumnya saya hari ini izin mempresentasikan apa yang saya paham terkait Forkomkasi, kayak gitu. Ini berarti menjabat sebagai sekretaris umum dari pengurus nasional Forkomkasi bersama Ketum Hafiz dan juga para delegasi yang menjabat di kepengurusan nasional saat ini yang tersebar di 25 kampus atau sekitar 9 regional kalau saya nggak salah. Dari Aceh sampai Papua. Kayak gitu. Ini kita diskusinya santai aja. Mungkin ya selanjutnya mungkin teman-teman agak asing ya ketika mendengar Forkomkasi. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya bahwa Forkomkasi itu forum komunikasi mahasiswa kesejahteraan sosial Indonesia, yang mana isinya ataupun anggotanya merupakan kampus-kampus yang memang merupakan jurusan kesejahteraan sosial yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini yang tergabung di dalam Forkomkasi itu ada sekitar 25 kampus. Mau disebutkan atau mungkin gimana? Boleh disebutkan ya? Ya, jadi 25 kampus ini mulai dari Sumatera dulu ya, Sumatera bagian utara, nama regionalnya Sumbagut. Regional Sumatera bagian utara, di mana di sana terdapat 3 kampus. Yang pertama ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, dan UIN Araniri Aceh. Lalu ada regional Bengkulu. Di situ ada Universitas Bengkulu. Lalu ada regional Jakarta yang isinya antara lain adalah UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Widuri, dan Binawan juga, Universitas Binawan, Universitas Indonesia, dan juga tentunya Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lalu di regional Jawa Barat terdapat Universitas Langlang Buana, Universitas Pajajaran, Sekolah Tinggi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ya, STKS atau yang biasa disebut. Dan juga ada satu lagi Langlang Buana ya, udah. Kayak gitu. Pokoknya semuanya sekitar ada 25 kampus sih kayak gitu. Ya boleh di next, nanti mungkin ada lagi. Ya, sedikit sejarah terkait Forkomkasi ya, bahwa Forkomkasi ini awalnya ya ada pertemuan lah antara mahasiswa-mahasiswa Kesos yang dipertemukan di dalam acara seminar ya yang diadakan di Universitas Pajajaran, yang mana pada saat itu mulai nih mengonsepkan mungkin para pendahulu kita rancangan-rancangan apa saja yang nantinya bakal dibentuk dalam organisasi tersebut, antara lain ADRT misalnya kayak gitu. Dan kembali pada Desember 2010 melalui acara seminar nasional yang dihadiri oleh delegasi kampus Kesos Indonesia, kembali dirancangkan konsep dan teknis kongres pertama Forkomkasi pada saat itu. Akhirnya Desember 2010 mulailah menjadi ikatan yang mana ya bisa disebut juga sebagai IMKSI, yaitu Ikatan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia. Dan akhirnya pada 28 sampai 30 Maret 2011, perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Kesos Indonesia bersepakat untuk menjadikan organisasi atau perkumpulan kita ini menjadi forum komunikasi mahasiswa kesejahteraan sosial Indonesia. Dan tanggal 30 Maret 2011 dicap sebagai hari lahirnya Forkomkasi. Dan di 2021 ini, tepatnya di 30 Maret kemarin, Forkomkasi genap usia 10 tahun. Tentunya dengan harapan di usia yang juga tidak sebentar, di usia yang juga tidak bisa dibilang tua juga, harapannya organisasi ini ingin terus berkembang, bukan saja dari segi esensial maupun secara substansialnya kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Ya, tujuan Forkomkasi sesuai dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari hasil kongres kemarin di Malang pada bulan Januari 2020 kemarin, ya, bahwa sedikit saya baca
bahwa tujuan Forkomkas ini adalah mewujudkan wadah bagi mahasiswa kesejahteraan sosial seluruh Indonesia yang dapat menjadi penyalur aspirasi, media komunikasi, dan forum akademik hingga pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan. Lalu berperan strategis di antara organisasi kemahasiswaan dan stakeholder lainnya dalam memberikan variasi solusi alternatif terhadap upaya penyelesaian berbagai masalah di Indonesia. Ya, terkait fungsi sendiri, terkait fungsi Forkomkasi sendiri, yaitu sebagai media komunikasi antar mahasiswa kesejahteraan sosial seluruh Indonesia dan juga sebagai media pertukaran informasi mengenai perkembangan masalah sosial di tiap daerah di Indonesia, terutama yang membutuhkan penanganan disiplin ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia. Makanya pada akhirnya kita mempunyai atau dibagi dalam 9 regional, yang harapannya nanti ketika regional-regional tersebut membawahi masing-masing hima itu dapat membuat atau memfasilitasi terkait pertemuan-pertemuan yang nantinya diharapkan dapat adanya pertukaran ide di sana, gitu. Menjalin silaturahmi, menjalin relasi, menjalin komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu sebagai sarana dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan dalam menghadapi berbagai dan masalah sosial di masyarakat, sebagai sarana untuk memperkuat eksistensi pengembangan disiplin ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di masyarakat, termasuk dalam mempromosikan profesi pekerjaan sosial dan praktisi kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Forkomkasi merupakan salah satu pilar yang dibentuk pada tahun 2011 dan bersepakat di bawah naungan Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia, seperti itu. Di mana pilar-pilar ini kurang lebih itu ada 15. 15 pilar ini antara lain mungkin saya bacakan ya. Itu ada pertama ada IPSPI, salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang juga berfungsi untuk melakukan sertifikasi. Itu pertama, kepanjangannya itu Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, yang mana bendahara umumnya pun dosen kita, guru kita juga, Ibu Nurhayati Nurbus, kayak gitu. Lalu kedua ada Kemensos sebagai stakeholder yang mana nantinya akan mengatur kebijakan-kebijakan yang mana membawa alur kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia. Lalu ada Asosiasi Pendidikan, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial Indonesia atau ASPEKSI, yang kebetulan sekretaris jenderalnya pun dosen kita juga, Ibu Dr. Siti Nafsia. Lalu ada DNIKS, ada IPENSI, LSPM, LSPS, BALKS, LPSM, Ikatan Relawan Indonesia, Forkomkasi sendiri, lalu ada JRPI, Social Work Sketch atau SWS, Asosiasi Pekerja Sosial Anak Indonesia, Asosiasi Pekerja Sosial Nabza Indonesia, dan juga ada LPM. Gitu. Mungkin bisa di next. Ya, ini saya masuk penyebaran kampus Forkomkasi di Indonesia, di mana momen-momen momen-momen ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan kita dari seluruh Indonesia, merupakan salah satu momen yang bisa dibilang seru lah. Di sana kita bertukar informasi, bercanda lah, pada umumnya juga sering bercanda, ngobrol-ngobrol tentang kesos segala macam, yang memang ketika memang kita semua hadir, ini ada aja gitu kan, untuk pertukaran informasinya, sharing dan segala macamnya. Makanya harapannya ketika memang nanti ke depannya ada forum-forum nasional seperti misalnya rapat koordinasi nasional kemarin, yang kebetulan ketua pelaksananya pun kemarin itu Tama, ya kan, ketua Departemen Lintas Lembaga dan Perguruan Tinggi, kayak gitu. Dan juga pengurus-pengurus HMPS yang hari ini hadir sama teman-teman angkatan 2001, mereka juga merupakan panitia dalam Rakernas kemarin. Mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya bagaimana sih Kak kalau acara di lingkup nasional itu, bisa ketanya ke kakak-kakak kalian gitu, angkatan 2019 dan 2020 kayak gitu. Ya, ini sekiranya gambaran-gambaran kampus yang ada di Indonesia yang terbagi dalam 9 regional kayak gitu. Dan ada sekitar 25 kampus yang sudah tergabung di dalam Forkomkasi itu sendiri. Kalau misalnya kampus yang ada jurusan KSC itu, kalau saya nggak salah itu sekitar 35 kampus. Tapi yang tergabung atau yang baru tergabung di dalam Forkomkasi itu baru 25 kampus. Kayak gitu. Makanya agak kebayang ketika nantinya kampus-kampus lainnya ikut gabung bersama kita, wah makin ramai kita.
makin seru insya Allah. Kayak gitu. Ya, terkait keanggotaan, jadi anggota Forkomkasi ini merupakan HMJ, HMPS atau BEM jurusan kesejahteraan sosial perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang mana sebenarnya ini juga bukan cuma jurusan KESOS yang ada di Forkomkasi. Di antaranya ada ilmu sosial, ada pembangunan sosial dan kesejahteraan, ada konsentrasinya, ada pembangunan sosial dan juga D4 pekerjaan sosial kayak gitu teman-teman. Kayak misalnya contoh di Jogja itu pembangunan sosial kalau saya nggak salah, Jogja. Terus di Kalimantan itu ilmu sosiatri kayak gitu. Ya, next. Nah, ini dia nih. Selama terbentuk dari 2011, inilah nama-nama ketua umum dari awal sampai sekarang periode di Forkomkasi. Yang pertama itu ada Ahmad Hilman Musana yang menjabat dari 2011 sampai 2013. Kalau nggak salah ini dari Bandung, kalau nggak salah ya. Itu ada Kak Agung Prastowo dari 2013 sampai 2015. Ketiga itu ada Kak Devita Murni dari 2015 sampai 2017. Lalu ada Kak Meike Indah Erlina dari 2017 sampai 2019. Dan ada Kak Jaka Saputra dari 2019 sampai 2020. Dan sekarang jajarannya Ketum Husnul Hafiz dari 2020 sampai 2022 insya Allah. Dikit lagi ya, Tum. Ya, next. Ya, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Forkomkasi Nasional khususnya ya. Kita ini menyelenggarakan 3 acara yang memang ini merupakan acara bersama yang nantinya secara kepanitiaan ini akan secara kepanitiaan akan digarap oleh teman-teman yang ada di regional kayak gitu. Kongres Nasional yaitu merupakan ini yang pertama ya, Kongres Nasional merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk membahas atau membentuk keputusan nasional, membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menentukan mandataris Rakornas serta momen-momen silaturahmi nasional lainnya. Gitu. Kongres terakhir itu ada di Malang pada 2020 yang akhirnya menjadikan ketum kita ini, Ketum Husnul Hafiz sebagai ketua umum terpilih periode 2020 sampai 2022 mendatang kayak gitu. Dan berbicara terkait jajaran ya alhamdulillah terkait jajaran kepengurusan di Forkomkasi Nasional hari ini lengkap dari 9 regional ada 7 yang masuk ke dalam kepengurusan. Di mana mungkin saya juga dipercaya sama Ketum Hafiz untuk berproses bersama beliau menjadi sekretaris umum di kepengurusan nasional kayak gitu. Lalu kedua ada koordinasi nasional yang terakhir edisinya itu ada di Jakarta kemarin. Pelaksana yang tadi saya bilang itu ada Muhammad Katama Ehsan sebagai pelaksana dan juga digarap oleh teman-teman regional Jakarta sama Ketum Yusuf dan Sekum Fani dan juga jajaran lainnya kayak gitu. Dan rapat koordinasi nasional merupakan tantangan sih kemarin tuh ya, terutama buat teman-teman panitia dan pengurus karena kita mengadakan itu benar-benar di tengah pandemi kayak gitu. Dan alhamdulillah yang diberikan pun banyak dan mendukung kayak gitu. Pilar-pilar lainnya seperti KPSI, IPSPI, bahkan Kemensos pun mendukung kayak gitu. Dan terakhir itu ada Sekolah Kesejahteraan Nasional. Sekolah Kesejahteraan Nasional ini merupakan kegiatan nasional yang juga membahas serta mengkaji tentang isu-isu nasional kepada seluruh anggota Forkomkasi yang didelegasikan dari tiap-tiap kampus. Nah, terkait SKN ini tadinya akan diselenggarakan pada bulan Agustus kemarin. Tapi karena memang mandataris dari tuan rumahnya ini Sulawesi dan kita yang ada di Jakarta pun masih dalam keadaan PPKM ya, akhirnya rapat terakhir itu menyepakati bahwa SKN kemungkinan akan kita satukan dengan Kongres Nasional yang diadakan di bulan Januari besok tahun 2022 kayak gitu. Ya, bisa dilanjut mungkin. Ya, ini mungkin kegiatan Forkomkasi regional yang nantinya bakal disampaikan sama Sekum Isna. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan terkait kepengurusan nasional. Mungkin Ketum Hafiz ada yang mau ditambahkan mungkin? Silahkan tuh. Oh iya, selamat datang juga buat Ketum Indiansah dan juga Presiden Aat. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan pada sehat selalu ya kita semua. Ya, Lanjut Tum, dulu aja, silakan. Bang. Udah sih Tum paling kalau gue. Ya, Mungkin lanjut nanti dulu kalau aja, Bang. teman-teman yang mau nanya apa Tum silakan. Ini udah cukup ini. Asik. Lanjut dulu. Oke. Fani, silakan. Oke, terima kasih untuk sebenarnya itunya sama ya, nggak jauh beda dari tadi pemaparan dari Kak Pram. Ya nanti tinggal tambahin aja sedikit mungkin gitu. Terima kasih buat Kak Pramusia telah mengalihkan forum ini kepada teman-teman regional Farmasi Jakarta. Sebelumnya yang saya hormati Ketua HMPS Himpunan Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial, Preskosi beserta jajarannya, dan saya yang terhormat juga Ketua Forkomkasi Nasional Kaus Nois, terus yang saya hormati juga Ketua Umum Regional Jakarta, Forkomasi Regional Jakarta, Kak Yusuf Adil beserta jajarannya yang mungkin hadir ya di forum ini. Saya izin ya Tom buat memaparkan sedikit lah tentang gimana sih Forkomasi Regional Jakarta itu sendiri. Nanti juga saya pribadi mengalihkan forum ini ke Tum Ucup untuk memaparkan sedikit lah gitu. Dan yang saya banggakan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta periode 2020-2021, dan selamat datang kepada mahasiswa baru Kesejahteraan Sosial Fakultas Data dan Ilmu Komunikasi tahun 2020. Teman-teman, saya izin untuk memaparkan sedikit ya tentang materi Forkomkasi ini sendiri gitu kan. Tadi kan udah sedikit dipaparkan oleh Kakak Pram gitu kan terkait bagaimana sih fungsinya, apa sih tujuan Forkomkasi, terus kapan Forkomkasi ini dibentuk. Itu kan tadi udah dijelasin ya sedikit, kurang lebihnya jelas banget lah tadi. Kurang lebihnya jelas banget terkait peran dan fungsi Forkomkasi itu sendiri, kenapa Forkomkasi itu hadir di tengah-tengah mahasiswa kesejahteraan sosial kayak gitu. Nah, sedikit jelasnya Forkomkasi itu kan tadi udah dijelaskan lah sama Kakak Pram. Tadinya itu hanya ada namanya sekretariat lah ya. Nah, pada Kongres kedua di Makassar tahun 2012, nah itu disepakati bahwa Forkomkasi itu ada dibagi untuk regional-regional itu sendiri. Nah, tadi udah dijelasin ada 9 regional. Nah, kita termasuk satu dari regional 9 itu, yaitu Forkomkasi Regional Jakarta. Forkomkasi Regional Jakarta itu sendiri yang pertama itu ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kedua ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang ketiga ada Universitas Binawan, yang keempat ada Institut Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta, yang keenam ada Universitas Indonesia. Nah, itu ruang lingkup dari Forkomkasi Regional Jakarta itu sendiri. Nah, alhamdulillahnya dipegangnya Yusuf Adil Permana, yang mana beliau dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gimana? Udah nggak sih? Tunggu Ucup. Belum masuk kali ya? Iya. Udah. Ada. Nah itu gimana?
Suaranya putus-putus. Insya Allah sehat ya tuh. Nah, Alhamdulillah suaranya sehat putus-putus. ya. Nah, mungkin nanti setelah itu kita bakal kenalkan istilahnya siapa aja sih orang-orang yang ada itu ini sendiri, terus apa aja yang ada di Formasi Regional Jakarta gitu. Nah, kenapa diadakan forum ini gitu. Pribadi amat sangat terima kasih untuk teman-teman di Jakarta setelah menghadirkan forum ini, karena memang setiap organisasi itu harus adanya share, terus nanti kita nasional, dan spot-spot di regional itu bakal digantikan oleh teman-teman yang ada di kepengurusan HMJ sekarang kayak gitu. Mungkin nanti Ucup akan digantikan oleh teman-teman yang ada di Kesus UI, di Kesus UIN, di Kesus UMJ, dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin Forkomunikasi Regional Jakarta ini sendiri alhamdulillahnya aktif ya sampai sekarang gitu. Walaupun kemarin itu terjadinya kekosongan di ranah nasional ya Tum. Nah tapi alhamdulillahnya Formasi Regional Jakarta tetap berjalan di bawah kepemimpinan Ketum Indi gitu. Alhamdulillahnya sekarang masih ada regenerasi lah untuk bawahnya, dan kita semua meminta lah untuk teman-teman di sini untuk menjadi regenerasi kita gitu, kakak-kakak yang ada memang di Formasi Regional Jakarta itu sendiri gitu. Kayak karena pasti banyak banget pertanyaan, kenapa sih Kak harus Forkompasi gitu, terus harus banget nggak sih Kak masuk untuk Forkompasi kayak gitu. Nah, gue pribadi ya, Forkompasi ini sebagai, tadi kan udah dijelasin sebagai wadah, fungsi sebagai akses, sebagai media gitu. Nah, Forkompasi ini sendiri hadir sebagai media teman-teman untuk komunikasi, menjalin relasi antar kampus-kampus kesejahteraan sosial yang mana ruang lingkupnya masih ada di regional Jakarta gitu. Misalkan dari Jakarta itu kekurangan kayak apa ya, kekurangan buku bacaan atau apa. Nah, di Forkompasi ini sendiri sebagai media komunikasi, kita bisa nih komunikasi sama teman-teman dari UMJ, dari UI, dari Binawan, dari ISIP Jakarta terkait misalkan kita kekurangan buku untuk buku bacaan atau buku referensi. Nah, kita bisa tuh dari wadah Forkompasi ini namanya membangun relasi atau komunikasi lah gitu. Coba ada nggak ya buku ini teman-teman dari UI, ada nggak buku ini dari teman-teman dari UMJ kayak gitu. Jadi untuk memudahkan kita mencari informasi lah, mencari info, mencari hal-hal yang memang di kampus kita ini tidak memadai seperti itu. Nah, Forkompasi Regional Jakarta ini sendiri juga banyak banget proker-proker yang memang terdiri di dalamnya gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang udah beberapa proker yang memang berjalan gitu, seperti kayak diskusi-diskusi tentang isu-isu yang memang sedang hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari isu-isu tersebut kita voting, dan pilihan terbanyak apa nih dari isu-isu tersebut, lalu kita bikin diskusi antar kampus-kampus yang kampus-kampus kesejahteraan sosial yang ada di Formasi Regional kayak gitu. Terus kita juga mengadakan kurang lebihnya safari kampus untuk menyambung tali silaturahmi gitu, biar kita pun kenal gitu antara 6 kampus ini, walaupun memang jarak agak menyulitkan ya gitu. Maksudnya ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta Timur, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Depok, UI kayak gitu. Tapi semangat kita lah gitu untuk membangun eksistensi dari Forkompasi ini, alhamdulillahnya teman-teman masih mau bergerak gitu untuk menjalin silaturahmi dari 6 kampus tersebut gitu sih teman-teman. Nah,
paling serunya sih memang pada kegiatan yang mana 6 kampus itu bersatu kayak gitu. Nah, kita di sana itu bisa sharing terkait misalkan mata kuliah apa aja sih yang ada di kampus UI. Misalkan itu nanti kita sharing, di UI apa aja ya di semester 1, semester 2. Nah, itu tuh bisa tukar pikiran, bisa kolaborasi lah intinya. Nah, terkait itu juga Forkomkasi Regional Jakarta ini sebagai fasilitator. Misalkan teman-teman mau ngadain acara, nah kita bisa menjadi media partner gitu untuk mendistribusikan dari teman-teman Forkomkasi kayak gitu sih teman-teman. Maksudnya tadi udah jelasin dari peran fungsinya sebagai kelas. Mungkin kalau misalkan untuk model di Forkomkasi Jakarta lebih ini kali ya, lebih dipaparin untuk program-program kerjanya ngapain aja di Regional Jakarta itu sendiri, lebih mengenalkan itu sih. Boleh di teman-teman dari bidang-bidang mau memperkenalkan gitu Forkomkasi Regional Jakarta dari bidang-bidangnya dari grupnya dari teman-teman Forkomkasi Regional Jakarta. Mungkin Jok mau menjelaskan sedikit gitu tentang Forkomkasi Regional Jakarta untuk mahasiswa baru sosial di Jakarta ini sendiri. Sekaligus memperkenalkan diri dari mana asalnya, terus semester berapa sekarang, apa masih kuliah aktif atau udah mau siap mau lulus gitu tuh. Oke. Ya, makasih Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru ya, UIN Kesos Jakarta 2021. Mungkin sedikit perkenalan diri dulu dari saya. Nama saya Yusuf Adril Permana, biasa dipanggil Yusuf atau Ucup. Kalau nama Yusuf udah pasti dipanggil Ucup gitu ya. Santai aja. Terus asal saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sekarang ada di semester 7, masuk ke semester 7. Ya, kalau itu kondisi akademik alamat tinggal mungkin ya. Alamat tinggal saya di Depok, yaitu di perbatasan Depok sama Tangerang lah. Serua Depok, itu dekat sama Pamulang sama Unpam. Ya. Saya mau mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada HMPS UIN Jakarta yang mana mengundang Forkomkasi Jakarta maupun Forkomkasi Nasional untuk hadir di forum yang khusus memperkenalkan gitu Forkomkasi kepada teman-teman mahasiswa baru yang ada di UIN Kesos Jakarta ini. Kenapa kegiatan ini sangat bagus? Saya mengapresiasi juga Ketum Kosi atau dan jajarannya, karena kegiatan seperti ini menjadi awal gitu, menjalin silaturahmi antar mahasiswa yang di Kesos yang ada di Jakarta, khususnya Forkomkasi gitu, dan juga UIN sendiri. Kenapa saya mengapresiasi? Karena ya ini sebagai awal ajang meet up atau open house ya bisa dibilang, bagi Forkomkasi untuk memperkenalkan apa sih Forkomkasi itu dan ada apa saja di dalam Forkomkasi dan anggotanya siapa aja gitu. Nah, mungkin sudah dijelaskan sedikit dan cukup panjang dari teman-teman sebelumnya, Kak Pram, Kak Fani gitu ya. Mungkin saya sedikit sedikit meneruskan gitu apa yang dipaparkan oleh Kak Fani. Ya, terkait apa ya tadi itu?
Oh ya, tupoksi atau kenapa sih harus bisa ikut di jaring Forkomkasi gitu di regional Jakarta? Forkomkasi regional Jakarta ini seperti yang dipaparkan tadi wadah gitu, jadi wadah teman-teman mahasiswa Kesos yang ada di Jakarta ya, terutama juga mahasiswa UIN yang sekarang, untuk mewadahi teman-teman berjaring relasi sama mahasiswa Kesos lain gitu. Itu juga menjadi hal yang penting dan baik. Kenapa? Karena apa yang nggak ada di kampus kita gitu, misalnya UIN atau UMJ, kita bisa cari tahu dengan relasi di kampus lain, Kesos lain di Jakarta, atau mungkin di Kesos lain di luar Jakarta. Nah, kita bisa memfasilitasi itu, kita mewadahi itu. Terus kita juga mewadahi forum kepemimpinan gitu, di mana mahasiswa ini adalah sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, mahasiswa harus berani gitu, tunjuk diri untuk maju, berbicara atau mengungkapkan pendapat, terutama di isu-isu sosial di mana jurusan kita sendiri. Ya, seperti itu. Mungkin apalagi nih, kita mau diskusi apa lagi? Kak Fani atau moderator? Gini, mungkin sedikit gitu biar teman-teman 2021 ini mahasiswa baru Kesos Jakarta ini kita ada gambaran gitu apa yang di Forkomkasi itu sendiri gitu, terus kayak apa aja sih. Nah, kemarin kita proker pertama itu ada namanya ini ya, relawan ya, kita menjadi relawan ke gempa mana, longsor Garut ya, masalah. Iya, Garut. Oh iya, ya, itu mungkin sedikit. Nah, agenda pertama kita itu, agenda pertama kita itu kan adanya kita ngasih bantuan atau relawan lah ke longsor Garut. Nah, itu sebelum kita berangkat untuk ke sana gitu, kita mengadakan pembekalan mitigasi bencana. Jadi kalau misalkan di regional Jakarta itu sendiri ada 4 bidang yang menanginya gitu di dalam Forkomkasi regional Jakarta. Yang pertama ada kaderisasi, yang kedua itu ada humas dan relasi, yang ketiga pengembangan masyarakat, yang keempat itu ada pendidikan, seperti itu. Nah, untuk kemarin kegiatan di Garut itu, kita relawan di Garut buat bencana Garut. Nah, itu prokernya teman-teman pengembangan masyarakat. Nah, pengembangan masyarakat ini nantinya berkolaborasi dengan pendidikan dan pendidikan. Ya, nah sebelum mereka berangkat, nanti kita di Bali, nah itu sendiri kayak gitu. Ini juga teman-teman yang berangkat ini pun punya bekal lah nantinya kalau ada bencana susulan itu bagaimana. Terus nantinya mengatasi teman-teman yang terpilih itu bagaimana di sana gitu. Nah, sebagai seorang Kesos sendiri gitu, mengatasi klien-klien yang memang mengalami trauma itu apa. Nah, itu adanya pembekalan terlebih dahulu sebelum teman ini berangkat ke wilayah bencana tersebut, seperti itu. Nah, terus ada lagi proker namanya pengajaran. Nah, itu dari pengajaran juga. Nah, pengajaran itu biasanya dilakukan di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu. Nah, itu pengajarannya itu kita kemarin di daerah Rempoa kalau nggak salah ya. Daerah Rempoa, jadi ada taman baca gitu. Kita alhamdulillah menyempatkan waktu kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan gitulah. Seenggaknya bisa mengajarkan anak-anak memang pernah mungkin mau apa ya,
kayak semacam apa ya, hibur untuk teman-teman ini gimana gitu terhadap anak kecil itu sih. Terus ada lagi kemarin kita baru mengadakan diskusi dari bidang pendidikan dan pelatihan seperti itu. Nah, kemarin itu diskusinya tentang bagaimana sih tentang online gitu ya, tuh Ucup ya, tentang PJJ atau ya. Kemarin pematerinya itu dari teman-teman Forkom IISIP Jakarta kayak gitu. Nah, kita tuh saling berkolaborasi. Nah, di sana misalkan bulan ini diskusinya diambil alih oleh teman-teman, bulan besok diambil alih oleh teman-teman UMJ, besoknya lagi diambil alih oleh teman-teman UI, atau kita selalu kita yang ada di kasus UIN gimana, ada di kasus UMJ itu gimana, ilmu yang ada di Kesos UI gimana nih gitu. Nah, terus yang lebih asiknya itu kita safari kampus ya, tunggu Cup. Nah, safari kampus ini ya kita keliling nih, misalkan teman-teman Forkom Jakarta itu keliling bertamu ke Kesos UMJ, Duri, IISIP yang udah terlaksana itu. Kemarin kita safari ke bertamu ke IISIP Jakarta ya tuh. Nah, itu seru banget sih, maksudnya di Jakarta. Maksudnya kita nggak kuliah offline, tapi kita bisa ketemu tatap muka gitu sama teman-teman IISIP Jakarta. Nah, kita menanyakan bagaimana sih kondisi IISIP sekarang, terus apa aja nih proker-proker yang mau dilakukan di IISIP Jakarta. Jadi kita tahu gitu, saling berkolaborasi, saling bersinergi kayak gitu. Nah, kemarin dari UMJ ya, kita bertamu ke UMJ. Ya, terus rencananya mau safari bertamu ke ini, ke mana namanya, ke Binawan ya, cuma memang lagi PPKM darurat, jadi nggak ada tempat untuk kita bertemu, seperti itu sih, masih depending lah untuk saat ini, itu coming soon. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau gabung, boleh banget, biar tahu lah teman-teman punya gambaran, oh iya formasi ini seperti ini, dan bagaimana sih serunya di formasi regional Jakarta, gitu. Mungkin teman-teman dari bidang-bidang formasi regional Jakarta udah hadir belum? Di sini ada kaderisasi, ada Ukir, sama siapa? Siska, ada hadir di sini. Boleh kali maksudnya sharing-sharing sedikit gitu tentang proker apa aja sih yang udah kaderisasi itu. Oh iya, kita punya malam generasi penerus ya tuh. Nah, kemarin baru banget. Nah, iya, baru banget kemarin Magerus itu berlangsung gitu. Nah, Magerus itu sebagai ajang kaderisasi di Forkomasi itu sendiri. Itu katanya seru banget Magerusnya gitu. Nah, insya Allah di kepengurusan selanjutnya Magerusnya itu lebih seru lagi, dan teman-teman 2021 bisa ikut di Magerus Forkomasi selanjutnya. Seperti itu. Kemarin Magerusnya itu alhamdulillah ya, semua dari regional itu datang ya tuh. Jadi ada perwakilan dari setiap kampusnya itu di regional Jakarta itu alhamdulillah datang ke kampus itu, dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar, seru juga, dan semoga ngena juga ke teman-teman yang kemarin ikut tuh kayak gitu. Gimana nih teman-teman kaderis di sini? Boleh kali sharing-sharing sedikit tentang prokernya. Teman-teman belum. Kita teman-temannya belum pada hadir, ya? Mungkin lagi ada kegiatan. Iya. Mungkin kita berdua doang kan. Mungkin nanti pas sesi tanya jawab atau diskusi lanjutannya bisa hadir karena tadi teman-teman udah bilang. Yes. Oke, siap-siap kalau gitu. Nah, mungkin sedikit sedikit gambarannya seperti itu kali ya teman-teman. Nanti lanjut aja ke sesi tanya jawab gitu. Kita sesi diskusi aja gitu. Maksudnya ada timpal balik lah antara teman-teman maba 2021 sama teman-teman
dari formasi regional maupun nasional seperti itu. Kalau misalkan memang teman-teman pasti banyak pertanyaan-pertanyaan kepo terkait formasi regional atau formasi nasional itu sendiri. Gitu aja sih. Mungkin cukup kali ya, Tum Ucup. Cukup, kita balikin ke moderator mungkin. Iya, makasih Balik Kak aja ke Fani. moderator. Makasih Tom. Siap. Ya karena para narasumber kita udah menyampaikan materinya nih teman-teman, maka langsung aja nih kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, maka angkat tangan, terus nama angkatan, terus langsung aja ditulis di kolom komentar. Di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan ya, apa nih ya? 3 pertanyaan dari 3 penanya. Mungkin teman-teman bisa langsung melemparkan pertanyaannya di kolom komentar. Izin moderator, mungkin ada yang mau ditambahkan barangkali sama Ketum Hafiz. Oh iya. Mungkin. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ketum Hafiz. Iya. Ada Ketum Hafiz. Assalamualaikum teman-teman semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat teman-teman semua, baik itu jajaran nasional, Ram dan Tum Ucup dan Sekum Fani serta jajarannya juga. Terus Preskosi beserta jajarannya yang sudah menginisiasi dan kegiatan yang baik ini ya. Yang jelas gini teman-teman, Forkomkasi ini organisasi berlandaskan kejurusan kita, di mana itu sangat jarang sekali ada jurusan yang ada organisasi eksternalnya gitu. Bisa dihitung jari lah istilahnya gitu. Jadi alangkah sangat baiknya jika teman-teman ingin lebih mendalami tentang keilmuan jurusannya masing-masing gitu kan, terkhusus ke SOS ini gitu kan. Terus apa sih yang ada di dalam jurusan kita dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya gitu. Nah, Forkomkasi baik di regional maupun di nasional itu mewadahi teman-teman gitu, memfasilitasi teman-teman gitu untuk lebih mengenal dan berkembang terkait pengalaman dan keilmuannya di dunia kesos ini gitu. Jadi teman-teman semua jangan ragu atau jangan sungkan lah istilahnya itu buat nanya ke kakak-kakaknya masing-masing di kampus masing-masing gitu untuk berproses bareng kita nantinya. Mungkin itu aja dulu sih, moderator. Lanjut ke sharing session dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih Tom. Kayaknya emang wajib banget sih ya Bang ya, anak kesejahteraan sosial masuk Forkomkasi ya Bang ya, pernah. Dibilang wajib dan tergantung minat masing-masing juga sebenarnya. Karena kan ya lagi-lagi ini jurusan kita gitu kan. Kalau teman-teman memang pengen mendalami, ini sebuah kesempatan yang sangat baik sekali gitu. Ya, mungkin izin nambahin dikit moderator. Silakan Bang. Iya, jadi yang harus teman-teman tahu juga bahwa Ketum Hafiz ini yang tadi sudah saya bilang bahwa beliau adalah ketua umum di Kepengurusan Nasional Forkomkasi itu sendiri. Berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang ya, Tum. Alhamdulillah sekarang semester 9 juga nih. Iya, benar. Salam kenal semua. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada di Malang, bisa lah komunikasi sama Tum Hafiz. Tum, ngopi dong Tum, gitu mungkin. Bisa, kontak aja. Ya mungkin udah cukup ya Bang. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, lanjut. Ya karena ini udah ada yang bertanya dari Ayunda Putri, Kak. Nah, ini izin Bang, untuk pertanyaannya mau kita simpan dulu atau mau langsung dijawab nih Bang? Coba ditampung dulu aja kali ya, nanti silahkan siapa aja yang mau ngejawab. Baik dari Fani, Ketum Yusuf, Ketum Hafiz, ataupun saya sendiri. Mungkin nanti kita bisa saling diskusi bareng lah. Kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau ditampung-tampung dulu, kalau mau langsung jawab juga bebas sih. Kalau emang masih cuma ada satu pertanyaan ini, sambil nunggu pertanyaan lain, nggak apa-apa sih, dijawab aja. Iya sih Bang. Boleh dong yang bertanya itu on cam, terus aktifin di unmute,
terus on cam terus ngomong gitu dari mana perkenalan gitu biar teman-teman dari Forkompasi Regional Jakarta maupun teman-teman dari Forkompasi Nasional ini tahu gitu, kenal lah seenggaknya. Iya. Dan terutama kan kalian udah jadi mahasiswa nih, mahasiswa itu harus berani nunjuk diri gitu. Harus harus jadi pribadi yang baru, jadi sosok mahasiswa yang benar-benar mahasiswa gitu. Harus berani. Sepakat tuh. Iya Kak, izin bertanya ya Kak. Ini kan tadi kayak ngomongin wadah Forkompasi, itu kan anak esos kayak diharuskan gabung gitu ya Kak, join gitu. Nah bukannya kalau sebenarnya anak esos itu udah ini ya Kak, udah menjadi anggota Forkompasi ya Kak sebenarnya? Atau gimana Kak? Ya, siapa yang mau jawab duluan nih? Dari yang atas dulu kali. Jawab. Gimana Fani? Atau saya? Izin ya Fani, Tum Yusuf, Tum Hafiz. Ya jadi sebenarnya gini. Terkait keanggotaan, bahwa seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa Forkomkas itu memiliki anggota dari hima-hima yang juga secara otomatis mungkin hima yang tergabung di dalam Forkomkas itu sendiri merupakan bagian dan juga anggota dari Forkomkas itu sendiri. Dan tentunya sistem keanggotaan ini dibahas pula di dalam kongres, yang mana per Kongres Malang tahun 2020 kemarin sudah dan ada terdapat sekitar 25 kampus yang sudah terdaftar di dalam Forkomkas itu sendiri. Otomatis 25 kampus tersebut merupakan kampus-kampus yang secara resmi dan sah menjadi anggota Forkomkas. Kayak gitu. Jadi teman-teman ketika memang UIN Jakarta contohnya, ketika teman-teman merupakan bagian dari kesejahteraan sosial UIN Jakarta, maka teman-teman pun merupakan anggota juga dari Forkomkas kayak gitu. Dan bagaimana sih cara masuk ke dalam Forkomkas? Pertama, terkait bagaimana nantinya kita sebagai seorang diri pengen masuk ke dalam kepengurusan Forkomkas itu, pertama teman-teman itu masuk ke dalam kepengurusan Forkomkas regional. Yang open recruitment-nya itu biasanya dilakukan setelah berlangsungnya konferensi regional, yang mana konferensi regional ini bertujuan salah satunya untuk memilih ketua umum dan wakil ketua umum, dan setelahnya menyusun struktural dan jabatan-jabatan yang nantinya akan diisi. Nah, ketika open recruitment dari ketua umum dan jajaran terpilih lainnya diselenggarakan, maka teman-teman berhak untuk mendaftar untuk menjadi anggota Forkomkas. Seperti itu. Mungkin sedikit gambaran bahwa di kepengurusannya Ketum Yusuf dan Sekum Fani ini, yaitu mengurus di dalam organisasi regional Jakartanya itu mungkin angkatan 2018 dan anggotanya angkatan 2019 seperti kurang lebih ya. Sama 2020 juga ya, Van ya? Masih 2019. Ya, mungkin selebihnya bisa ditambahkan sama Ketum Yusuf atau Fani, silahkan. Iya. Gimana tuh? Oke. Benar kata pengurus nasional Sekum Bang Pram, untuk menjadi ikut berforkomkas gitu, terutama di regional Jakarta ya, karena kan UIN, mahasiswa UIN juga bagian dari keanggotaan Forkomkas Jakarta. Nah tadi mungkin untuk menjadi pengurus memang harus mengikuti alur atau mengikuti kegiatan konferensi regional. Nah untuk menjadi keanggotaan di kepengurusan, nah itu melalui open recruitment, yang mana setelah konferensi regional dan terpilihnya ketua umum, itu ketua umum yang terpilih dan jajaran Sekum atau bendumnya itu mengadakan open recruitment terkait kepengurusan yang membantu jalannya program kerja. Nah, terkait keikutsertaan kegiatan atau kegiatan yang ada di Forkomkas itu semua mahasiswa yang ada di tiap kampus yang ada itu bisa mengikuti kegiatan dari Forkomkas yang diadakan gitu, melalui surat undangan dan delegasi.
Nah, ataupun misalnya atau kegiatan diskusi dari yang diadakan Forkomkasi, nah itu seluruh mahasiswa yang ada di Kesos yang ada di Jakarta itu berhak untuk mengikuti, karena kita juga menyebarluaskan acara diskusi itu kepada tiap hima, dan hima menyebarkan lagi kegiatan dari diskusi itu. Jadi untuk menjadi keanggotaan udah pasti semua mahasiswa itu boleh ikut, jika mahasiswa Kesos ya. Nah, terus kalau untuk kepengurusan mereka harus melalui konferensi regional, atau untuk menjadi anggota bidang-bidang yang ada di menjadi kepengurusan di regional Jakarta itu harus melalui open recruitment, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Fani atau yang lain. Ya, bener banget dari jawaban dari kakak Pram dan Tom Yusuf juga, itu bener banget. Maksudnya kita sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial yang memang tergabung dalam Forkomkasi itu otomatis menjadi anggota dari Forkomkasi itu sendiri. Cuma balik lagi, tadi kan kalau kata Tom Hafiz itu minat dari teman-teman itu sendiri. Nah, kalau mungkin kan kayak satu angkatan di Kesos UIN Jakarta itu minatin itu sendiri, itu nggak mungkin. Pasti teman-teman ini dari sekian banyak, misalkan 120 orang, pasti ada juga yang minat ke Forkomkasi beberapa, terus ke organisasi lain beberapa, ke ini beberapa, kayak gitu, tergantung minat teman-teman. Nah, itu teman-teman yang minat itu yang masuk ke SK kepengurusan, kayak gitu. Teman-teman yang memang tertarik untuk masuk ke Forkomkasi itu sendiri, terus daftar di open recruitment yang kita kasih, nah itu memang tergabung dalam kepengurusan periode tersebut, kayak gitu. Tapi dalam acara-acara apapun itu, tadi yang dibilang oleh Tom Ucup, ya sama aja gitu, teman-teman termasuk dalam keanggotaan Forkomkasi, cuma tidak memasuki dalam kepengurusan, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke dalam SK kepengurusan Forkomkasi regional maupun nasional, ya teman-teman harus ikut open recruitment dari setiap yang diberikan oleh nasional maupun regional. Seperti itu sih teman-teman, masuk dalam kepengurusannya. Ya, mungkin dari Tumhaf. Nah, iya lanjut tuh. Gimana jawab, apa masih bingung atau nah gitu? Tumapis mau nambahin apa gimana? Ya sedikit. Yang jelas kalau di regional itu ada open recruitment gitu ya. Di nasional itu setelah terpilihnya ketua umum nasional itu kita ada pembentukan mid formatur, tulisannya mide formatur gitu ya. Di kongres pada saat itu ketika ketua umum terpilih gitu. Dan mid formatur ini terbagi dari semua regional yang ada di dalam Forkomkasi, dan mid formatur inilah nantinya yang akan mengurus dan apa ya istilahnya itu memilih delegasi-delegasi dari masing-masing regional untuk siapa yang bisa diajukan sebagai pengurus dari Forkomkasi nasional, membantu di dalam kepengurusan di suatu lingkup nasional tersebut. Jadi kira-kira kurang lebih begitu teman-teman alurnya. Siap. Sebagai contoh aja nih, misalnya kali ya, menindaklanjuti dari obrolan Hafiz. Jadi ketika kongres itu kan salah satunya adalah pemilihan ketua umum, dan pemilihan ketua umum ya, yang mana pemilihan ini nantinya dihasilkan menghasilkan yang namanya formatur, yaitu formatur ketua umum, dan formaturnya yang tadi dijelaskan bahwa berasal dari 9 regional itu. Jadi nanti 9 regional itu nih yang nyari nih siapa nantinya yang bakal nemenin ketua umum terpilih buat ada di kepengurusan yang akan datang, kayak gitu. Misalnya ada regional Jakarta, Ketum Yusuf jadi bendahara misalnya, kayak gitulah kurang lebihnya, mengisi struktural yang nantinya bakal dihadirkan lah di kepengurusan selanjutnya, kayak gitu. Mungkin kalau nasional itu seperti itu ya Kak. Kalau misalkan regional ya, itu setelah dipilih di kontrak, nah kita misalkan
ada beberapa calon ketua umum nih, misalkan 3 calon ketua umum, terpilih 1. Nah, 3 ini merumuskan nih gimana untuk ngisi struktural. Oh ya udah, kita bikin open recruitment, jadi nanti kita sebar nih flyer serta form pendaftaran ke hima-hima yang ada di regional formasi Jakarta kayak gitu. Jadi terbentuklah terus tersusun seperti itu. Gitu sih teman-teman, udah terjawab kali ya. Udah Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Iya, Tadi Iya. tadi belum disebutin. Iya Kak, aku Ayunda dari Kesos UIN Jakarta tahun 2020 Kak. Siap Yunda. Terima kasih Yunda sudah bertanya. Oh iya, tadi ada yang ingin bertanya lagi nih Kak. Tadi udah ada yang mengacungkan tangan, tapi Muklas ya. Boleh mengacungkan tangan lagi yang ingin bertanya. Raise hand. Iya. Nanti kalau bisa dikirim ke kolom komentar juga ya pertanyaannya. Silakan. Iya, biar moderatornya ingat. Iya, silakan pada Mas Muklas. Boleh pada Mas Muklas langsung bertanya. Muklas. Iya, lagi diatur dulu Mas moderator, sabar. Siapa tahu kan udah ngomong nggak ada suaranya gitu tuh, kita nggak dengar. Ya, lagi atur posisi. Nah, cakep. Iya. Itu cakep gitu. Cakep. Oke. Suara saya terdengar nggak Kak? Alhamdulillah. Dengeran. Mas Muklas. Ya maaf ada gangguan audio sedikit. Oke, tadi kan dijelasin ada malam magerus ya kan, atau malam generasi penerus. Nah itu malam generasi penerus itu yang diikutin apakah hanya dari Forkomasi atau bisa dari luar mahasiswa Kesos? Dibilang tadi dari Kayunda di mana mahasiswa Kesos itu udah termasuk ke Forkomasi, itu Kak. Oke. Bisa diterima jawabannya, Cuk. Pertanyaannya. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Muhammad Muklas dari Kesos 21 UIN Jakarta. Terima kasih. Salam kenal Muklas. Salam kenal Muklas. Cuk, enggak? Iya, jawabannya apa Kak? Cuk. Ya. Boleh mau Ya, jawab? dulu ya? Ya, sedikit. Oke. Mungkin tadi pertanyaannya apakah yang ikut magerus itu bisa dari di luar jurusan Kesos atau Mas Kesos atau apa aja ya? Oh ya, menjawab. Ya, kalau yang ikut kegiatan magerus itu kita kan nanti buka form keikutsertaan. Nah, itu melalui hima-hima yang ada di keanggotaan Forum Kasih Regional Jakarta itu sendiri. Nah,
untuk yang bisa ikut memang khusus mahasiswa KESOS yang ada di Jakarta dan juga anggota-anggota HIMA atau kampus yang ada di regional Jakarta seperti UIN, UMJ atau ISIP dan segala macamnya. Mungkin untuk menjawab dan bisa ikut jujur ya Magis itu memang bisa diselesaikan naungan satu ilmu yaitu kesejahteraan sosial. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan. Jadi gitu kelas. Kalau misalkan nanti teman-teman Magis itu ya memang teman-teman hanya wabil khusus teman-teman KESOS yang ada di dalam ruang lingkup regional Jakarta itu sendiri gitu. Nah tadi kalau misalkan dipaparin sama teman-teman nasional itu yang masuk dalam formasi, misalkan ada ilmu sosiality, ada sebagainya lah gitu. Nah karena di formasi regional Jakarta ini sendiri hanya ada ilmu kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial, nah makanya teman-teman dua ilmu ini yang masuk gitu untuk bisa ikut dalam Magerus, Malam Generasi Penerus. Nah, Malam Generasi Penerus ini sifatnya kaderisasi dari organisasi Forkompasi Regional Jakarta itu sendiri gitu. Maksudnya di sana itu kita menjalin silaturahmi ya, tapi adanya materi-materi sedikit lah untuk menambah wawasan teman-teman dan juga akademisi teman-teman. Misalkan diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin itu, bagaimana sih keorganisasian itu, kepemimpinan itu, bagaimana itu kita di sana, itu bukan apa ya, menjalin komunikasi dan relasi, tapi kita juga adanya ilmu dapat dari feedbacknya dari Magerus itu sendiri. Tapi paling utamanya itu jalinan relasi, silaturahmi, terus jalinan komunikasi gitu. Itu Mas. Oh ya, nambahin kegiatan Magerus itu emang kegiatan identik dari Forkompasi Jakarta ya. Maksudnya mungkin di regional lain, misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur, ada nama lain sebutannya untuk kegiatan pengkaderan atau kumpul menjalin relasi sama kampus-kampus yang lain. Jadi Magerus itu emang hal identik atau program identik dari Forkompasi Regional Jakarta itu. Nah kalau misalkan teman-teman Magerus itu apa? Nah biar ada gambaran, Magerus itu kayak makrab di jurusan teman-teman atau pernah makrab di SMA gitu. Nah itu hampir sama dari Magerus itu sendiri, malam keakraban gitu. Jadi kayak lama udah nggak ketemu atau kumpul-kumpul, terus tiba-tiba nanti kumpul-kumpul bikin acara gitu. Sama aja halnya kayak malam keakraban atau makrab dari jurusan atau dari sekolah teman-teman yang pernah teman-teman kayak gitu sih. Tapi seru banget, gokil, parah. Teman-teman Maba 2021 harus ikut di Magerus kepengurusan selanjutnya. Betul. Lanjut aja. Ya mungkin udah terjawab ya, Mas Muklas ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sama-sama Muklas. Makasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada Ana Rufaidah Kak. Mungkin Kak Ana bisa on cam dan on mic. Izin masuk moderator, maaf nggak bisa on cam dikarenakan sinyal. Saya izin bertanya, apakah ketika kita mendaftar Forkompasi, apakah sudah dinyatakan lolos ataukah ada persiapan-persiapan harus kita persiapkan sebelumnya gitu. Dan saya juga ingin bertanya, bagaimana kinerja Forkompasi di kala pandemi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ana. Mungkin bisa langsung dijawab ya Kak? Boleh tuh Mucup, mau jawab duluan atau gimana?
Gimana tuh, mau jawab duluan atau gimana tuh? Oh ya, mungkin sedikit ya. Nanti dilanjut Fani atau kalau kurang lengkap. Untuk mahasiswa yang mendaftar apakah akan lolos langsung atau mengikuti serangkaian yang harus dipersiapkan. Kalau yang kami lakukan sebelumnya di awal pengurusan saya waktu membuka open recruitment, memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Misalnya rekomendasi dari hima terkait, karena mahasiswa yang ada di KESOS di Indonesia kan terbagi menjadi tiap kampus. Nah, tiap kampus ini juga bernaungi oleh himpunan mahasiswa masing-masing. Nah, karena kita Forkomkasi ini tidak dapat bergerak atau tidak dapat berjalan sendirinya, karena Forkomkasi ini kan terdiri dari macam-macam kampus. Begitupun saya atau pengurus yang dari berbagai macam kampus. Nah, untuk menjejaring mahasiswa yang bisa ikut ke pengurusan Forkomkasi yang melalui open recruitment itu, mungkin ada serangkaian persyarat dari pengurus yang mengadakan itu. Kalau di saya waktu kemarin memang ada syarat angkatan, karena kebetulan saya kan dari 2018, maka untuk tidak lompat jauh atau untuk menjadi generasi yang tidak ada gap yang jauh, syarat untuk mengikuti waktu kepengurusan saya itu mahasiswa angkatan 2019 dari seluruh kampus atau keanggotaan yang ada di Forkomkasi Regional Jakarta. Lalu adanya surat delegasi atau delegasi dari hima. Kenapa? Karena mahasiswa yang ada di tiap kampus ini bernaungi himpunan mahasiswa yang ada di tiap kampus, misalnya HMPS UIN, KESOS UIN. Nah, mahasiswa yang ingin ikut ke pengurusan Forkomkasi Regional Jakarta harus berdiskusi dulu atau mengabari bahwasanya saya tertarik ikut Forkomkasi. Nah, tapi kalian harus melewati pintu himpunan mahasiswa jurusan yang ada di kampus kalian dulu, baru nanti diserahkan kepada penanggung jawab open recruitment Forkomkasi Regional Jakarta. Mungkin secara garis besar simpelnya sih cuman itu ya. Mungkin ada syarat misalnya lain-lain yang mungkin beda-beda dari tiap kepengurusan. Kalau saya sih kemarin topik utamanya itu. Jadi untuk pengurus yang sekarang lumayan banyak karena memang anak-anaknya 2019 itu cukup tertarik untuk berikut Forkomkasi. Mungkin ada tambahan dari Fani? Ya. Itu. Jadi kita koordinasinya terhadap ketua-ketua atau presiden-presiden dari HMPS atau hima dari kampus gabung dari regional itu sendiri. Jadi kita nantinya koordinasi misalkan sama dari gimana apa masuk ke susunan atau SK kepengurusan Forkomkasi Jakarta sekarang gitu. Nanti si presidennya ini menjadi jembatan atau menjadi sambung lidah ke teman-temannya, ke pengurusannya, ke anaknya untuk menyiapkan informasi tersebut gitu. Nah, setelah itu pasti kan dapat tuh nama-nama dari setiap himpunannya dari teman-teman Forkomkasi Regional Jakarta terpilih, dan diberikan acuan untuk membuat SK kepengurusan tersebut. Nah, untuk kriterianya mungkin benar itu tadi angkatan yang pertama, karena kan nggak mungkin gitu angkatan atas yang mau lulus terus masuk ke jajaran Forkomkasi Regional Jakarta gitu. Juga gitu kan, karena memang pengurus intinya itu dari 2018 seperti itu. Nah, maksudnya kayak nggak etis aja kalau misalkan memang angkatan atas menjadi kepengurusan, masanya udah lewat lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus kemarin itu kita ada sesi wawancara. Nah, sesi wawancaranya ini bukan sebagai penentu masuk atau enggaknya, cuma kayak meyakinkan aja terhadap bidang-bidang yang dipilih oleh teman
yang ikut daftar ke kepengurusan formasi regional Jakarta, kayak gitu sih. Maksudnya buat teman-teman aja gitu. Dalam masih kayak ini, apa teman-teman masih semangat apa enggak menjalankannya gitu. Seberapa semangatnya sih teman-teman di era pandemi kayak gini untuk menjalankan organisasi ini sendiri, kayak gitu sih. Tapi insya Allah kalau misalkan emang di kepengurusan kita kemarin, semua yang daftar kita welcome semua, kita masukin semua ke SK kepengurusan Formasi Regional Jakarta periodenya Temuco, kayak gitu sih teman-teman. Oh iya, nambahin ya dari lanjutan pertanyaannya, bagaimana kinerja formasi di kala pandemi saat ini? Ya, mungkin bisa saya jawab langsung. Kalau bagaimana gambaran kinerja formasi yang udah dilakuin, ya di awal melalui bidang pengabdian masyarakat, terutama berhubungan dengan kepedulian sosial. Sebelumnya kami melakukan sumbangan donasi pada kebencanaan di Garut. Waktu itu kita bekerjasama juga karena kan itu masuknya wilayah regional Jawa Barat. Jadi kita melakukan koordinasi dan konsolidasi bahwa kita sepakat bersama untuk membuat donasi untuk bencana yang terjadi di Garut. Nah, terus mungkin selanjutnya di bidang keilmuan ya, terkait diskusi atau webinar, kita juga masih di waktu kinerja program dan masih ada waktu jabatan yang tersisa, kita membuat suatu forum diskusi atau sharing session juga. Nah, karena sifatnya kondisinya masih pandemi, kita kan membuat diskusi itu forum online. Nah, kebetulan kemarin juga yang baru terlaksana yaitu sharing session, yang dimana mengajak sharing session itu di tiap kampus yang ada. Kemarin kebetulan dari ISIP. Atau ada yang mau nambahin nih dari terkait webinar dari teman-teman Forkomkasi, jajaran Forkomkasi dari bidang penilmu sendiri, mungkin ada di sini ya? Gimana? Iya, tadi udah bergabung. Ya, mungkin bisa digambarkan sedikit. Safira Febi kalau Safira itu bisa digambarkan maksudnya apa ini info di Formasi itu sendiri. Boleh? Kak Safira Febi. Gimana ada Kak Safira? Iya, halo semuanya. Ya, perkenalan diri Kak, boleh. Iya, nama aku Syafira Febi Ayu, biasa dipanggil Febi. Aku di Forkomkasi itu sebagai sekretaris bidang penelitian dan keilmuan. Mungkin untuk program-programnya tadi udah sedikit dijelaskan sama Ketum Ucup sama Sekum Fani terkait program-program dari penilmu. Mungkin ada yang belum ini kali ya, tadi belum kita juga ada program konseling online kayak gitu. Memang konseling online ini sasaran targetnya itu cuma ada di internal Forkomkasi aja, Forkomkasi Regional Jakarta kayak gitu. Dan karena konseling online ini juga bertujuan untuk wadah dari teman-teman mahasiswa KESOS yang ada di Forkomkasi untuk mempraktikkan atau mengimplementasikan dari 7 tahapan intervensi yang sudah dipelajari di kampus masing-masing, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan konseling secara profesional sih, cuma mempraktikkan aja gimana cara 7 intervensi itu dilakukan, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk konseling online. Terus juga nanti mungkin dalam waktu dekat ini atau mau diadakan webinar kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman juga bisa join terkait webinarnya.
Dan juga ada sharing season. Jadi sebelum sharing season dilakukan atau webinar dilakukan itu biasanya dari penilmu sendiri itu ada riset berkala. Jadi mungkin nanti teman-teman mahasiswa baru 2021 itu bisa mengisi kira-kira teman-teman tuh lebih suka atau pengen dibawain materinya tentang apa sih kayak gitu. Karena riset berkala yang pertama itu mahasiswa kebanyakan ngisi terkait disabilitas perempuan dan medis kayak gitu itu 3 teratas. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ngisi di G-Form terkait riset berkala materi-materi apa yang akan dibawakan sama penilmu untuk dijadikan bahan diskusi kurang lebih kayak gitu untuk program-program penilmu sendiri ya. Terus juga ada juga fun fact nanti mungkin teman-teman bisa cek aja Instagramnya Forkomkasi Jakarta kayak gitu. Paling untuk bidang penilmu gitu sih tuh. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Syafira. Makasih ya Kak Feby atas pemaparan proker yang memang ada di bidang penilmu. Nah, mungkin kalau misalkan tadi gimana sih untuk keaktifan atau progresif dari bidang-bidang atau proker-proker yang ada di Forkomkasi Regional Jakarta di era pandemi ini, kami khususnya teman-teman Forkomkasi Regional Jakarta sebisa mungkin memaksimalkan untuk terkait proker-proker dan program-program yang ada di Forkomkasi Regional Jakarta. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh dari bidang penilmu. Nah, kalau misalkan kemarin itu di bidang pengabdian masyarakat itu banyak banget. Tadi udah dijelasin, kita ada kebencanaan, terus ada mengajar juga. Nah, terus ada juga Jumat berbagi ya, Sabtu berbagi kalau Jumat berbagi. Jadi nanti kita open donasi untuk membagikan sedikit rezeki kita lah kepada orang yang kurang membagi makanan untuk orang-orang yang memang di jalan-jalan gitu, di pinggir jalan seperti itu. Dan yang paling ininya Safari kampus seperti itu sih. Bisa mungkin kita tetap memaksimalkan proker-proker kita walaupun memang keadaan yang bisa dibilang tidak mungkin atau memang mendesak untuk susah lah ibaratkan untuk proker dari organisasi tersebut gitu. Tapi kami masih mengaktifkan gitu jalan. Balik lagi ke moderator, mungkin udah dijawab. Iya, terima kasih Kak Fani dan Kak Syafira Feby. Karena waktunya masih ada nih ya Kak, kayaknya sayang banget ya kalau udah, dan kebetulan itu ada satu pertanyaan lagi. Boleh ya Kak? Boleh. Iya. Itu di kolom chat ada Fani. Fani juga nih namanya. Kepada penanya itu Fani, tolong on cam sama on mic-nya. Halo, selamat siang. Mohon maaf nggak bisa on cam karena ya gitu. Mungkin males pakai kerudungnya, maaf ya. Mohon maaf nih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari UIN Kesos Jakarta. Angkatannya nggak usah disebutin lah ya. Iya, jadi saya mau tanya terkait tadi kan kebetulan ada ketum Forkom Nasional dan juga dari Jakarta gitu ya. Dan kakak-kakak semua yang sedang menjabat sekarang terkait dengan kekosongan kepengurusan kemarin itu kan jadi apa ya, bahan untuk kita bisa evaluasi ya gitu, biar ya organisasi ini kan nggak yang seru-seru banget sebenarnya, tapi
di sini kita belajar untuk bagaimana caranya profesional gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih cara teman-teman gitu ya sebagai pengurus supaya hal ini tidak akan terulang lagi gitu. Jadi bukan apa ya, menurut Fani suatu organisasi itu bisa berjalan bukan hanya karena kepengurusan yang sekarang, tapi bagaimana pengurus itu bisa mengimplementasikannya ke bawah-bawahnya lagi. Seperti yang tadi si Kak Isna Alfani bilang gitu. Nah itu gimana sih gitu. Terus untuk kan tiap regional itu kan pasti kepisah ya. Apalagi udah bukan ruang waktu lagi, pulau gitu kan ya gitu. Nah terus inisiatif pengurus itu untuk milih orang-orang sebagai apa ya, untuk di posisi yang akan diisi itu gimana sih gitu. Entah atau dari oh karena dia pernah jadi ketua regional atau gimana gitu. Nah itu gimana gitu ya. Nah terus yang terakhir itu dulu Pak. Oh iya pola komunikasi karena sejauh ini Fani belum melihat pola komunikasi, bukan belum melihat sih, lebih ke kayak Fani belum tahu gitu ya. Pola komunikasi ke mid formaturnya itu gimana gitu, ranahnya apa sih gitu. Yang kira-kira pengurus itu bisa berkomunikasi dengan mid formatur itu bagian-bagian apa aja, ranah-ranah apa aja gitu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fani. Izin moderator. Iya, silakan Mas Pam. Ya, sebelumnya selamat datang juga kepada Kak Fani ya, demisioner dari Pengurusan Forkomkasi Regional Jakarta periode 2018-2019. Semoga sehat selalu ya. Jadi ini pertanyaan juga ada di kolom chat sih ya. Jadi memang sebelum kepengurusannya Ketum Hafiz, Tum izin jawab sedikit. Sebelum kepengurusannya Ketum Hafiz, memang kepengurusan di nasional sendiri memang tidak berjalan seperti itu. Dan setelah diadakannya Kongres luar biasa di Malang pada Januari 2020 lalu, akhirnya terbentuklah kepengurusan yang baru yang juga adanya Ketum Hafiz sebagai formatur, dan juga beliau mempercayakan posisi sekretaris umum kepada saya. Nah, cuman memang terkait keorganisasian di nasional ini ya yang memang juga terbatas oleh ruang dan waktu juga, dan bahkan pun kami nggak saling kenal siapa-siapa orangnya pada saat itu. Dan memang jika bicara bagaimana terkait kita mengisi struktur-struktur yang akan kita isi, sebenarnya memang kita memanfaatkan media yang ada untuk sekiranya berkomunikasi. Tentunya Ketum Hafiz sebagai ketua umum yang berkoordinasi langsung kepada ketum-ketum di regional untuk sekiranya berdiskusi dan membahas bagaimana sih nantinya kepengurusan di nasional ini, siapa-siapa aja sih kiranya yang isi kayak gitu. Dan memang cara kita untuk berkoordinasi dan bersilaturahmi serta berkomunikasi dengan regional gitu ya, terutama dalam membahas terkait siapa-siapanya aja yang nantinya bakal ngisi di struktural, memang kita memanfaatkan terkait media-media yang ada. Kayak ya udah pasti media-media sosial ya kan, bahwa kita sering dan intens untuk sekiranya membahas bagaimana terkait struktur tadi kayak gitu. Dan memang menjadi tantangan buat kita juga, buat saya juga, buat teman-teman yang lain juga yang saat ini sedang mengurus, bahwa sudah tadi saya bilang, yang sudah saya tadi katakan di awal, bahwa organisasi ini pun nggak bisa dikatakan muda, dan nggak bisa juga kita bilang sudah dewasa kayak gitu. Bahwa kita sedang menggali sistem terbaik bagaimana mengelola organisasi ini, dan harapan kita ketika memang cara-cara kita yang sudah kita pakai, yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan ada hasil yang sekiranya menjadikan kepengurusan selanjutnya itu bertanggung jawab serta memiliki profesionalitas dalam mengemban amanah ini. Seperti itu. Yang tadi sudah saya bilang bahwa komunikasi intens antara masing-masing regional dan juga kepengurusan nasional, terutama antar ketua umum, menjadi salah satu senjata kami lah kayak gitu. Bahkan kami pun bukan hanya membahas terkait organisasi saja, bahwa kami juga pun karena belum saling kenal secara tatap muka pada saat itu kan, karena pas banget kami dipilih, kami dilantik, bahwa pandemi sedang di Indonesia, itu merupakan tantangan baru juga kayak gitu. Dan memang memanfaatkan komunikasi saja sih sebenarnya, kayak kita pun nggak melulu membahas terkait forkomkasinya saja, bahkan kita pun membahas terkait masing-masing kampus seperti apa, membahas kepribadian, bukan kepribadian siapa sih namanya, untuk mengenalkan diri lah satu sama lain ya, terutama mungkin Hafiz yang
yang lebih Ketum Hafiz ya, yang lebih ke arah seriusnya lah, mungkin saya yang bercandanya, yang seperti itulah kurang lebihnya. Kita berusaha membangun emosional dari masing-masing pengurus seperti itu. Mungkin Ketum Hafiz lah yang lebih mendalam memahami terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Fani. Mungkin bisa ditambahkan, Ketum Hafiz? Iya, boleh menambahkan sedikit. Halo Kak Fani, lama nggak komunikasi ini. Jadi gini, teman-teman semuanya, emang paling benar tuh ketemu langsung ya, dan di dalam aturan ADART juga pasca 3 bulan kongres itu kan kita harus melakukan rakornas gitu kan, biar bondingnya lebih dapet gitu kan, silaturahminya lebih dapet gitu kan, dan pemikiran-pemikirannya yang keluar juga lebih kena gitu kan. Cuman memang naasnya ya pasca 3 bulan kita KLB langsung lockdown gitu kan. Nah itu lama juga tuh kemarin, sempat kapan nih mau diadakan rakornas gitu kan, sempat mau ada, kalau nggak salah sekitar 4 kali pergantian agenda waktu pelaksanaan rakornas kemarin tuh, sebelum ditetapkan kemarin di bulan Desember di Jakarta kemarin tuh kan, dengan Jakarta terpilih sebagai tuan rumah rakornasnya. Terus ya itu tadi, karena kekurangan apa ya, tatap mukanya gitu kan, feel untuk kita berkomunikasi itu juga masih by online gitu kan, entah itu via Zoom atau Google Meet gitu kan. Jadi dengan sangat terpaksa menyesuaikan dengan keadaan juga, segala bentuk komunikasi dan silaturahmi itu kita laksanakan secara online semuanya gitu, baik itu antar mid formatur yang nantinya mengatur delegasi antar regional untuk ke nasional, baik itu komunikasi antar pilar ataupun stakeholder di luar pilar, baik itu komunikasi antar pengurus maupun demis-demis yang tadinya mungkin di kepengurusan sebelum-sebelumnya ada sedikit banyak data yang miss gitu kan, atau kehilangan data atau mungkin kekurangan data itu. Nah, kita coba gali kembali, kita coba ambil kembali, atau mungkin data yang belum ada sama sekali dan sekiranya itu perlu, itu kita coba bikin gitu. Untuk nantinya juga lagi-lagi fondasi yang dibikin ini bukan fondasi yang tahunan lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar fondasi yang GBHU untuk arah tujuan ke depan gitu, sehingga pengurus-pengurus selanjutnya itu udah ada nih GBHU-nya misalnya gitu kan. Jadi acuannya ada gitu kan, dan tinggal mengembangkan dan menyesuaikan kira-kira apa yang relatable dengan masanya saat itu, dan apa yang seharusnya diaplikasikan gitu kan, diimplementasikan, dikembangkan lagi gitu mungkin. Jadi itu kurang lebih Mbak Fani dan teman-teman semua. Terus untuk menjaga komunikasi juga memang gini, akhirnya di Rakornas kemarin itu ada itu program kerja Ketua Umum Nasional, ada rapat pimpinan, dan rapat pimpinan ini yaitu tadi bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar semua regional, termasuk ke hima-himanya gitu ya, melalui regional-regional masing-masing itu, terkait update dari progres masing-masing regional gitu kan. Terus juga di bidang PSDA itu mewajibkan semua regional untuk melaksanakan pengkaderan, yang dimana di Jakarta ini namanya Magerus ya gitu. Jadi program pengkaderan itu bisa dibilang program turunan dari nasional untuk dilaksanakan secara wajib ke regional guna mengsatukan itulah dari yang tadinya mungkin teman-teman terpecah belah gitu kan, ada yang tahu tentang program kasih, ada yang tidak gitu kan, atau ada yang dengerin cuma samar-samar. Nah, dengan wajibnya program pengkaderan di semua regional itu, dengan semua hima-himanya gitu kan, itu harapan besarnya adalah mahasiswa KESOS yang tergabung di dalam keanggotaan Forkomkasi semuanya sadar akan adanya organisasi Forkomkasi ini gitu, sehingga kedepannya itu tidak ada lagi misinformasi, miskonsepsi, misunderstanding terkait keorganisasian Forkomkasi ini gitu. Karena sebenarnya
Forkomkasi ini organisasi yang mewah ya, tanda kutip, dalam artian tanda kutip mewah itu kita tuh bisa explore pengalaman dan ilmu kita banget gitu di Forkomkasi gitu kan. Kita tergabung di dalam pilar-pilar KPSI dan kita bisa memanfaatkan semua pilar-pilar itu. Belum lagi semua stakeholder yang di luar pilar-pilar itu juga kita bisa manfaatkan juga dengan relasi-relasi yang sudah ada maupun relasi-relasi yang mau akan kita bentuk gitu. Jadi mungkin secara garis besar di lingkup nasional itu teman-teman nasional saat ini dan untuk persiapan kongres nantinya juga lebih kepada pengembalian data-data yang hilang, baik itu secara administratif, birokratif gitu ya, ataupun secara perseorangan. Dalam artian perseorangan ini pengembangan keanggotaan lah gitu. Nah itu, jadi kita betul-betul berharap banyak lah untuk kepengurusan sekarang agar lebih maksimal gitu, lebih into ke semua akar-akar pendukung yang menjadikan Forkomkasi ini sampai saat ini berdiri gitu. Baik dari semua regionalnya sampai ke hima-hima yang ada di regional tersebut masing-masing. Jadi kurang lebihnya mungkin begitu, Mbak Fani dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Kak? Udah ya, cukup ya Kak? Ya mungkin cukup, moderator. Karena narasumber kita juga udah menyampaikan materinya dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sudah terjawab, maka kita sudahi aja ya kayak diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak para narasumber kita yang luar biasa yang telah menyediakan waktunya dan telah membagikan banyak sekali ilmunya. Dan terima kasih kepada Tum Yusuf selaku Ketua Umum Forkomkasi Regional Jakarta. Terima kasih juga kepada Tum Hafiz selaku Ketua Umum Forkomkasi Regional Nasional. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Mungkin benang merah yang saya tarik dari diskusi kita pada hari ini adalah tujuan didirikannya Forkomkasi itu sebagai wadah bagi mahasiswa kesejahteraan sosial seluruh Indonesia yang dapat menjadi penyalur aspirasi. Fungsinya diantara lain sebagai media komunikasi antara mahasiswa kesejahteraan sosial seluruh Indonesia. Ada sekitar 25 kampus yang tergabung dalam Forkomkasi dari setiap regional. Terus juga ada kegiatan Forkomkasi nasional, yaitu ada Kongres Nasional, Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas yang kemarin digelar kebetulan di Jakarta. Terus ada Sekolah Kesejahteraan Nasional. Adapun Forkomkasi Regional Jakarta yang terdiri dari 6 kampus memiliki kegiatan seperti Kongres Regional, terus Malam Generasi Penerus. Mungkin sedikit closing statement ya dari saya. Semoga sotoy-sotoyan aja ini mah. Semoga kita tidak pernah merasa baik-baik saja sehingga selalu menjadi manusia yang berproses karena tidak merasa baik-baik saja. Berani beda. Cukup sekian closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dimas Saputra selaku moderator, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dimas yang sudah menemani kita memandu Salemba kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kita, Kak Alfani dan Kak Pramusya atas materinya yang keren banget nih Kak. Atas materi Kak Pramusya dan Kak Alfani kita semua jadi lebih tahu banyak tentang Forkomkasi. Maka dari itu sebagai tanda terima kasih kita ingin memberikan sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat untuk pemateri kita. Untuk operator bisa ditampilkan sertifikatnya.
Sertifikat yang pertama untuk pemateri kita Kak M. Arsinada Pramusya. Selanjutnya sertifikat yang kedua atas nama Kak Isna Alfani. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk kedua pemateri kita yang keren banget. Kita bisa foto dulu untuk Kak Isna Alfani dan Kak Pramusya. Baik, terima kasih operator atas share screen-nya. Nah, lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sesi foto bersama nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, bisa diharapkan mengaktifkan kameranya ya. Kita tunggu nih, ayo teman-teman. Yang cuma pakai background nih, ayo muncul nih mukanya kemana. Saya hitung ya. Gaya ya semuanya. Buat Kak Dimas, ayo kita bergaya Kak Dimas. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Maka dari itu selesai sesi foto bersama kita, menandakan selesai juga acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Isna Alfani, sama Kak Pramusya, dan juga tadi ada Tum Hafiz dan Tum Yusuf, semoga materinya bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita dengan baik. Baik, sampai jumpa di Salemba selanjutnya. Saya Putri Nadila Lesya selaku MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perbuatan atau tutur kata. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Sama-sama. Bye. Terima kasih, Kak.